Episode 232 In the Morning. Pagi menjelang, waktu baru menunjukkan pukul 5 waktu Jerman. Fajri mengerjapkan mata, merasakan lengannya yang terasa kebas karena terlalu lama terhimpit oleh seorang bidadari. Wajah bantal yang masih terlihat tampan itu seketika tersenyum, melihat wajah damai Sapira yang terlihat kelelahan. Fajri mengecup seluruh wajah istrinya hingga membuat Sapira merasa terganggu. Lungu Sapira mengernyit matanya. "Morning sayang," ucap Fajri tersenyum dan kembali mengecup bibir ranum Sapira. "Morning kak." Sapira tersenyum manis menatap Fajri, namun tak lama seluruh badannya terasa sakit terutama pada bagian sensitifnya. Desis Sapira. "Kenapa sayang?" tanya Fajri khawatir. Badanku sakit semua," rengek Sapira dan membuat wajah Fajri merona. "Sakit? Bagian mana sini aku periksa," ucap Fajri menyibakkan selimut dan melihat tubuh polos istrinya kembali. "Tuing," adik Fajri menegang seketika karena melihat tubuh polos Sapira terpampang jelas di matanya. Sementara gadis itu merengek sambil mencari apa saja yang bisa digunakan untuk menutup tubuhnya. Sayang, kita mandi yuk. Sebentar lagi aku akan pergi ke kantor," ucap Fajri terbata. "Kakak," liris Sapira melihat wajah Fajri tak lepas memandangi tubuhnya. Tanpa banyak bicara, Fajri segera mengangkat Sapira menuju kamar mandi dan bermain air bersama istrinya. Hampir 1 jam lamanya mereka bermain air. Fajri menggendong Sapira yang sudah gemeteran karena terlalu lama berada di dalam air. "Terima kasih sayang. Aku merasa tidak ingin jauh dari kamu," ucap Fajri. Ia memangku Sapira dan duduk di tepi ranjang sambil mengeringkan rambut panjang istrinya. "Besok aku gak mau lagi di dalam kamar mandi. Dingin kak," ucap Sapira sedikit kesal. "Gak boleh kesal kalau melayani suami sayang," ucap Fajri terkekeh. "Gak kesal, cuma ini kedinginan. Gimana kalau Ipana sama Reza nanya yang aneh-aneh? Aku harus jawab apa?" rengek Sapira. "Dede pasti paham itu. Ya, kalau Reza yang bertanya kamu harus pandai-pandai menjawab. Nanti Dede pasti bantu," ucap Fajri tersenyum. Ia menurunkan Sapira dari pangkuannya dan mengambil baju untuk mereka kenakan. "Kak, biar aku yang ambil saja," ucap Sapira berdiri sambil meringis. "Duduk saja sayang, apa masih sakit?" ringis Fajri melihat keadaan istrinya. "Masih kak, perih," ringis Sapira. Fajri kembali menggendong dan mendudukkan Sapira di tepi ranjang. Mereka yang terlihat berantakan. Fajri segera mengambil baju yang akan mereka kenakan. Dengan telaten, pria tampan itu memakaikan baju pada Sapira. Setelah selesai, baru ia memakai baju kerjanya. "Tok, tok, tok. Abang, apa sudah bangun?" panggil Ipana dari luar. "Sudah sayang, tunggu di luar ya, abang bentar lagi selesai," ucap Fajri setelah membukakan pintu. "Kakak mana bang?" tanya Ipana dengan mata yang menyepit. "Ada tuh lagi di dalam." "Sudah sana abang mau siap-siap dulu," ucap Fajri mengusir Ipana yang berusaha untuk mengintip. "Kak, aku malu," ucap Sapira menutup wajahnya. "Hehe, aku gak bisa membayangkan bagaimana wajah anak kita ketika merona nanti," ucap Fajri terkekeh. Ia menyerahkan dasi kepada Sapira agar bisa dipasang dengan cara yang romantis. Benar saja wajah Fajri masih merona melihat ada perempuan yang mau memasangkan dasi untuknya setiap pergi bekerja. "Cup," Fajri mengecup kening Sapira dengan lembut dan membuat gadis itu terpana. Sebentar ia tersenyum manis lalu mengecup pipi Fajri dan melanjutkan tugasnya memasangkan dasi untuk Fajri. "Sudah selesai," ucap Sapira tersenyum manis dengan wajah yang masih merona. "Terima kasih sayang," ucap Fajri. Ia meraih jas kerja dan memberikannya kepada Sapira dan menggendong istrinya keluar dari kamar. "Kak, turunin aja, malu dilihat sama adik-adik," bisik Sapira yang berada di balik punggung Fajri. "Gak apa-apa, kamu tenang aja," ucap Fajri membawa Sapira menuju meja makan. Ipana dan Reza sudah membuat sandwich untuk sarapan karena hanya itu bahan yang tersedia di apartemen. "Kakak, kenapa?" tanya Reza dengan polos. "Kakak kelelahan sayang, jadi gak kuat berjalan," ucap Fajri. "Kalau perjalanan mama pertama dengan jarak jauh memang gitu kak, mudah capek. Aku juga mau istirahat dulu, nanti baru jalan-jalan. Boleh ya kak, nah?" ucap Raisa. "Iya, nanti kita istirahat dulu, ini masih terlalu pagi untuk pergi keluar," ucap Ipana dengan wajah yang merona. "Apa kakak sakit?" tanya Raisa ketika melihat wajah Ipana. "Aku gak apa-apa dek," kelah Ipana. Sementara Fajri hanya bisa menahan senyumnya ketika melihat Ipana. Ia yakin jika pikiran gadis kecilnya tengah traveling kemana-mana membayangkan hal yang tidak-tidak. "Sudah, lanjutkan makannya. Hari ini abang akan pulang menjelang sore. Kalau misalnya bosan, nanti keluar saja,"
Jangan lupa beritahu abang kemana kalian pergi, ucap Fajri. Ia mengeluarkan black card dan memberikannya kepada Sapira. Ini kartu untuk kamu kalau mau jajan nanti. Beli sesuai dengan kebutuhannya sayang, ucap Fajri. Terima kasih kak, ucap Sapira tersenyum. Bukan hal baru baginya memegang black card milik Fajri, karena pria tampan itu selalu memintanya untuk membeli sesuatu yang ia butuhkan. Untuk Ica mana bang? Ucap Raisa menampung tangannya. Fajri kembali mengeluarkan dompetnya dan mengambil uang pecahan 50.000 dua lembar dan menyerahkan kepada gadis 14 tahun itu. Ini mana? Laku kalau di sini bang, ucap Raisa cemberut. Hahaha, nanti minta jajan sama kakak ya, ucap Fajri mengusap kepala Raisa. Ya sudah bang pergi dulu, ucap Fajri berpamitan. Ia mengecup pipi mereka yang ada di sana kecuali Sapira. Fajri mengecupnya di bagian bibir dan itu sukses membuat Ipana menjerit dan melemparkan sendok ke arah Fajri. Dasar gak tahu tempat, gak tahu apa, di sini ada bocil, teriak Ipana. Sementara Fajri segera pergi sambil tergelak, namun ketika tiba di luar, wajah Fajri terlihat sangat menyeramkan karena sebentar lagi akan mengetahui siapa yang tengah bermain dengannya. Fajri segera pergi menuju kantor dengan cepat, membelah kota Jerman yang sudah terlihat ramai dipenuhi oleh anak sekolah dan karyawan. Pagi tuan, ucap penjaga menyapa Fajri dengan membungkuk hormat. Pagi, ucap Fajri langsung berjalan dengan cepat menuju ruangan Angga. Brak, Fajri menendang pintu itu hingga terbuka dan menimbulkan bunyi yang cukup keras. Angga, Ju dan seorang mafia bayaran Fajri sudah berada di dalam ruangan itu. Mereka terkejut dengan kedatangan Fajri dan langsung berdiri menyambut pria yang paling berkuasa itu. Pagi tuan, ucap mereka membungkukkan dengan tangan yang mulai gemetaran. Bagaimana kalian bisa kecolongan seperti ini? Kau Angga? Apa kau lengah? Apa waktu 2 tahun kurang? Untuk aku membina kau di pedalaman? Bentak Fajri. Maaf tuan, saya bersalah karena lengah untuk mengawasi para pekerja, ucap Angga ketakutan. Ia pernah koma selama 1 minggu di rumah sakit karena mendapatkan amukan dari Fajri sebelum diasingkan. Kau juga Ju, kemana perginya mata tajammu? Bukankah sudah 10 tahun kau bekerja dengan perusahaan? Dan tahun ini sudah 2 kali kau buat aku kecewa. Ucap Fajri dengan nada yang terdengar benar-benar kecewa. Maafkan saya tuan, ucap Ju lirih. Ucapan Fajri begitu menusuk hingga ke jantungnya. Ia merasa tahun ini adalah tahun terburuk setelah sekian lama ia bekerja sama dengan laki-laki hebat itu. Sekarang bagaimana? Saya tidak ingin desain mobil itu jatuh ke tangan mereka dengan sangat mudah, ucap Fajri tegas. Kami sudah menemukan beberapa barang bukti yang sangat kuat untuk mengalahkan mereka, tuan. Semuanya sudah ada di sini. Beruntung Alex bisa menemukan semuanya dengan cepat. Jam 9 nanti kita akan mengadakan sidang kedua, tuan. Saya jamin kita akan mendapatkan hal perusahaan itu kembali. Jelas, Ju. Baguslah, persiapkan semuanya. Siapa dalang dari masalah ini? Ucap Fajri. Asisten kepala pabrik, tuan. Kurang ajar. Tuntut dia dan kebapaan ke penjara, ucap Fajri. Mereka kembali berbincang mengenai banyak hal tentang persidangan nanti. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengambil bilikku. Camkan itu. Batin Fajri yang begitu emosi.